Dulu bangunnya bangunnya apa? Bangunnya balai desa sing burung itu enggak sih, tertunda itu dananya dari mana, Pak? eh Danyanya dari swadaya masyarakat murni. Sedulur, kita berada di Desa Cepoko, Kecamatan Ngerayun, Kabupaten Ponorogo. Desa Cepoko ini boleh dikatakan menjadi salah satu titik terluar Kabupaten Ponorogo. Karena Desa Cepoko inilah yang secara langsung berbatasan dengan wilayah Kabupaten Trenggalek. Dalam video-video sebelumnya, kita sudah menceritakan bahwa Desa Cepoko ini memang dulu bukan wilayah Kabupaten Ponorogo. Desa ini merupakan wilayah Kabupaten Trenggalek atau Kabupaten Panggul di masa lalu. Kademangan Cepoko, demikian dalam catatan Belanda disebutkan. Pada tahun 1922, kemudian oleh pemerintah Belanda, wilayah ini dimasukkan menjadi satu dengan wilayah Kabupaten Ponorogo. Wilayah Desa Cepoko ini sedemikian luas, atau boleh dikatakan luar biasa luas. Saya katakan demikian karena membentang dari titik tertimur sampai titik terbarat, titik terutara, sampai titik paling selatan bisa jadi belasan kilometer. Nah, kita akan menuju ke salah satu wilayah dusun atau kamituan yang ada di Cepoko ini. Namanya Ngandel. Untuk menuju ke wilayah Ngandel dari Cepoko Pusat atau Cepoko Induk sangat jauh menurut ukuran saya. Karena memang harus melintasi jalan yang lumayan hancur, kemudian juga melalui hutan-hutan yang seperti ini. Nah, ini adalah hutan pinus. Di samping wilayah hutan pepat seperti ini, hutan pinus juga menjadi salah satu sumber pendapatan bagi warga masyarakat yang tinggal di sini. Para penyadap, demikian biasa kita menyebutnya. Nah, jalan ini sebenarnya menghubungkan wilayah Cepoko atau Ponorogo ini dengan wilayah Tanggaran atau wilayah Pule di Kabupaten Trenggalek, dan jaraknya sudah sedemikian dekat. Namun tidak tahu kenapa akses yang lumayan vital ini sampai dengan saat ini belum tersentuh perbaikan. Ya, barangkali semacam masih bagi-bagi anggaran untuk memperbaiki kawasan-kawasan yang lainnya. Tadi sudah kita sampaikan bahwa wilayah Kamituan atau Dusun Ngandel ini dengan induk desa di wilayah Cepoko terpisah jarak yang sangat jauh, berkilo-kilometer. Kemudian juga dibatasi oleh kepungan hutan-hutan padat yang seperti ini. Sehingga masyarakat Ngandel apabila untuk keperluan administrasi harus mengurus surat-surat ke Balai Desa Cepoko, jarak yang sedemikian jauh ini sangatlah menjadi halangan yang cukup berarti. Padahal jumlah warga yang tinggal di Kamituan Ngandel ini boleh jadi dikatakan sebagai konsentrasi penduduk terbesar dibanding kamituan-kamituan yang lainnya. Mencapai sekian ribu menurut penuturan yang kita dapat. Nah, oleh karena jumlah penduduk yang banyak, kemudian jarak yang sangat jauh dari pusat desa, maka beberapa kali wilayah Ngandel ini tersentuh isu pemekaran atau Ngandel akan dipisahkan dari Desa Cepoko, kemudian menjadi sebuah desa baru bernama Desa Ngandel. Dalam ingatan tak kurang 2 kali hal tersebut diupayakan. Namun sampai saat ini hal itu belum pernah terwujud.
tahun 2008 misalnya, ketika beberapa wilayah lain tersentuh kebakaran, seperti halnya Sidoarjo di Jambon, kemudian Gedangan di wilayah Ngerayun, Ngandel ini masih seperti yang dulu. Nah, terulang lagi ketika tahun 2022, 2023, isu pemekaran juga sempat melanda kawasan ini. Tak cuma di Ngandel, akan tetapi juga wilayah-wilayah yang lain seperti Desa Ngerayun, kemudian sebagian desa-desa yang lain seperti Merayan dan lain sebagainya sempat juga bergulir isu ini. Namun ada moratorium yang menjadi penghalangnya. Kembali pada Desa Ngandel, pemerataan pembangunan memang menjadi suatu hal yang sangat berat apabila Ngandel masih menjadi bagian dari Desa Cepoko. Itu pula yang menyebabkan masyarakat yang tinggal di Kamituan Ngandel ini sangat berharap dan tentu saja sangat bersemangat ketika isu pemekaran desa atau pembuatan desa baru dengan sebutan Desa Ngandel ini ditawarkan. Bahkan saking semangatnya masyarakat yang tinggal di Ngandel ini, mereka secara swadaya mengumpulkan dana untuk membangun sebuah balai desa. Ini tentu saja diharapkan sebagai salah satu upaya untuk mempercepat proses pemekaran desa itu. Ini tentu saja sangat istimewa, karena dari sini sekali lagi kita bisa membaca bahwa semangat masyarakat yang tinggal di Ngandel untuk menjalani pemekaran desa, kemudian mewujudkan adanya desa baru bernama Ngandel ini luar biasa. Tentu saja ini juga tak lepas dari harapan bahwa kawasan ini juga bisa segera tersentuh pemerataan pembangunan sebagaimana daerah-daerah yang lainnya. Secara kasat mata, ketertinggalan itu memang nampak sangatlah jelas. Coba kita perhatikan jalan-jalan yang membelah kawasan Dusun Ngandel ini. Memang nampak ada bekas-bekas aspal yang tersisa melekat pada bebatuan makadam di sini. Namun, kita tidak tahu sejak kapan aspal-aspal tersebut sudah tak lagi menyelimuti jalanan kampung Ngandel. Kemudian, kita melihat beberapa ruas juga mendapatkan perbaikan dengan dicor atau rambat beton. Namun, jumlahnya atau jaraknya sangat tidak signifikan dengan jarak atau ukuran jalan yang membentang, melintang, dan membelah kampung Ngandel ini. Kita juga sama-sama berharap bahwa setelah pemilu presiden, pemilu caleg, kemudian pilkada lagi di akhir tahun 2024 ini, progres atau proses pemekaran desa Ngandel ini bisa kembali dilaksanakan. Setidaknya ada langkah signifikan untuk segera mewujudkannya. Tidak sekedar menjadi wacana, tapi benar-benar dilaksanakan sebagai sebuah kegiatan yang bisa diharapkan secara nyata. Anda yang tinggal di perkotaan barangkali akan geleng-geleng kepala ketika sering melewati jalan ini. Nah, sedulur, di depan itu ada pertigaan yang ada gerbangnya. Kita nanti belok ke kanan dan kita akan melihat sekaligus menyaksikan adanya Balai Desa Ngandel yang merupakan hasil swadaya atau iuran dari masyarakat yang tinggal di sini. Yang mana sayang sekali bahwa Balai Desa Ngandel ini sampai sekarang belum bisa difungsikan. Ini karena Desa Ngandel sendiri sampai saat ini belum terwujud atau belum berdiri. Balai Desa Ngandel ini saat ini difungsikan sebagai balai dusun atau semacam tempat pertemuan atau balai pertemuan masyarakat Dusun Ngandel. Masih sederhana memang, tapi kegagahannya nampak jelas. Ada sebuah pendopo joglo yang memang difungsikan untuk pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat. Di sebelahnya
ada ruang-ruang yang tentu saja diharapkan ke depannya untuk ruang kerja dari kegiatan-kegiatan pemerintahan desa yang ada di Ngandel ini. Dan ini adalah bagian dalam dari pendopo Balai Desa Ngandel yang kita ceritakan tadi. Unik ya, barangkali memang kejadian seperti ini tak bisa kita jumpai di sembarang tempat. Artinya tidak semua kabupaten di Indonesia ini ada peristiwa atau hal-hal menarik seperti ini, di mana balai desanya sudah ada, tapi desanya justru belum ada. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Asmane Pak Sunarto. Pak Sunarto, Ngandel ya Pak? Nggih. Iya. Ini Pak, tadi kan saya sempat ini ke Balai Pertemuan Dusun Ngandel. Nah, itu yang saya dengar dulu kan mau dijadikan Balai Desa Ngandel ya Pak ya? Iya. Cuma betul. Desanya kan belum jadi. Iya. Artinya sekarang masih menjadi Balai Dusun. Itu yang bangun dulu gimana Pak itu Pak? Awal cerita berdirinya Balai Pertemuan atau yang Balai Dukuh itu berdiri sejak sekitar tahun 2008. 2008. Jadi prosesnya itu berlarut-larut sampai sekarang belum selesai itu. Itu memang di tujuan awalnya siap-siap nggo Balai Desa ya Pak? Atau gimana? Iya. Dulu di saat Kecamatan Ngrayun ada pemekaran di Desa Gedangan. Sebetulnya prosesnya bersamaan itu karena terkendala sesuatu hal administrasi, mungkin administrasi atau apa, sampai sekarang masih terkatung-katung. Padahal balai desanya sudah disiapke. Padahal rakyat sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Nggih. Kalau ini Pak, dulu bangunnya apa? Bangunnya Balai Desa Sing Wurung itu enggak sih, tertunda itu dananya dari mana Pak? Dananya dari swadaya masyarakat murni. Oh, waduh. Padahal segede itu ya Pak? Itu iuran per wong gitu Pak atau gimana? Iya. Iuran per rumah atau per kakak. Nggih. Kalau harapannya Pak, sekarang ini kan masih tertunda lagi ya karena ada moratorium itu untuk pemekaran desa. Harapannya masyarakat Ngandel untuk kedepannya pripun pemekaran itu? Ya, semoga segera terrealisasi. Masyarakat sudah sangat menunggu ya Pak ya? Masyarakat sangat mengharapkan sekali dengan pemekaran. Yang jelas untuk ini ya Pak? Yang jelas masyarakat Ngandel itu sudah, kalau terkatung-katung kayak gini sudah semangatnya agak turun lagi. Karena memang untuk tujuan pemerataan pembangunan Pak ya. Iya. Matur nuwun sangat Pak. Assalamualaikum. Okay. Sedulur, Ngandel sebagai sebuah dukuh tentu memang amat sangat terlalu besar. Kita melihat dari jumlah penduduk yang sampai dengan sekian ribu. Bahkan bisa jadi populasi penduduk yang tinggal di Dukuh Ngandel atau Dusun Ngandel ini 2 kali lipat dari desa-desa yang ada di Ponorogo bagian bawah. Jumlah yang sedemikian besar tentu sudah sangat layak apabila dijadikan sebuah desa. Namun kendala yang ada menjadikan Dusun Ngandel berubah atau bermetamorfose menjadi sebuah desa masih ada kendala. Kita doakan semoga semuanya bisa segera berjalan dengan lancar dan Ngandel yang sedemikian luas dan sedemikian banyak penduduknya bisa segera terwujud menjadi sebuah desa yang dimekarkan. Terima kasih sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.